KSPBB atau Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. 2. Koalisi Serikat Pekerja sendiri atau Serikat Buruh. Ada 60 serikat pekerja serikat buruh. Ya, ada 60 serikat pekerja serikat buruh dan ada 12 koalisi kerakyatan. Koalisi kerakyatan antara lain Serikat Petani Indonesia, kemudian juga ada nelayan, ya, ada juga organisasi perempuan percaya, ya, ada juga JARA PRT pekerja rumah tangga, ada juga JRKM Jaringan Rakyat Miskin Kota dan Pekerja Informal, ya, ada juga ojek online roda 2 maupun roda 4 dan juga beberapa organisasi lain. Koalisi Serikat Pekerja ada 4 konfederasi besar, yaitu KSPSI Anggani, KSPI dan KPBI serta KSBSI Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kemudian ada kurang lebih 50 lebih federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Jadi bolehlah dikatakan koalisi KSP/PB ini mewakili 80% lebih buruh yang berserikat, anggota serikat buruh yang berserikat. Ini kekuatannya nggak bisa dihitung kecil, ini adalah kekuatan besar. Dan aliansi-aliansi atau koalisi kerakyatan lainnya yang bergabung di KSP/PB ini hampir lebih dari 4 juta orang. Saya sudah cek ke Kemenaker keanggotaannya. Jadi lebih dari 4 juta orang bergabung di KSP/PB, di mana tentu anggota Partai Buruh yang tercatat di KPU, di sipolnya KPU. Jadi ada lebih dari 4 juta orang. Kalau dengan 1 istri 2 anak, berarti sudah tembus di angka lebih dari 10 juta orang. Jadi bolehlah kami menyampaikan dalam deklarasi ini, lebih dari 10 juta orang melakukan koalisi poros perjuangan di KSP/PB atau Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Ada 10 juta orang. Tentu bukan angka yang sedikit. 10 juta orang ini buruh, petani, nelayan, buruh dan tenaga honorer, tenaga medis, pekerja rumah tangga, kemudian nelayan dan lain sebagainya beserta keluarganya lebih dari 10 juta orang. Oleh karena itu melalui gedung jual ini kami menyampaikan pesan kepada pemerintah, kepada DPR RI dan stakeholder lainnya agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh KSP/PB dalam perjuangannya. Agenda yang dibawa antara lain: 1. Menyikapi dan membuat sandingan terhadap RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Kemudian RUU Buruh Migran. Kemudian RUU Perampasan Aset. Dan juga kami meminta Kepres, keputusan Presiden terkait dengan reforma agraria di perkotaan. Maksudnya para rakyat, masyarakat yang sudah lama tinggal di satu tanah tertentu di perkotaan harus diberikan sertifikat dan hak milik. Itu ada aturannya, itu yang disebut reforma agraria di perkotaan. Tentu juga reforma agraria dan kedaulatan pangan untuk petani. Begitu juga
bagi hasil upah bagi nelayan yang selama ini sangat miskin. Itu belum berjalan bagi hasil upah untuk nelayan. Juga kejelasan kesejahteraan dan status guru dan tenaga honorer yang mungkin kita kenal dengan P3K. Begitu juga terhadap perlindungan tenaga medis yang berjuang menyelamatkan nyawa kita, masyarakat, rakyat, tapi perlindungannya tidak memadai, upahnya nggak jelas, jam kerjanya yang berlebih tanpa perlindungan mutu yang memadai, dan hal-hal lainnya. Dan juga sektor transportasi dengan sistem komisi, buruh-buruh atau pekerja ojek online dengan kemitraan, pekerja pos dengan kemitraan. Semua ini kita akan perjuangkan di dalam RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Hal lain juga kami menyikapi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di acara May Day 1 Mei 2025 yang lalu, yaitu penghapusan outsourcing. Di seluruh dunia outsourcing itu dibatasi. Tidak ada satupun di dunia ini negara yang tidak membatasi outsourcing. Hanya negara Pancasila ini yang kita sebut Indonesia yang outsourcing dibebaskan. Padahal sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Outsourcing atau precarious work di dunia internasional disebut modern slavery. Jadi outsourcing itu modern slavery, perbudakan modern. Apakah sesuai dengan sila kedua dari Pancasila? Hanya Indonesia yang outsourcing tidak dibatasi. Dan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan pemerintah semua berdiam diri. Hanya Indonesia. Saya Aino Gavin Boli 3 periode terakhir 2024 saya selesai berkantor di Swiss. Gak ada negara yang tidak membatasi outsourcing. Undang-Undang Nomor 13 2003 sudah membatasi outsourcing hanya untuk kegiatan penunjang, bukan untuk kegiatan pokok atau core bisnis, yaitu 5 jenis pekerjaan: catering, security, cleaning service, driver, dan jasa penunjang perminyakan atau pertambangan. Oleh karena itu kita minta segera outsourcing itu dirubah. Caranya PP nomor 35. Wong undang-undangnya sudah dibatalkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, yang digunakan oleh gugatan Partai Buruh, KSPSI AGN, KSPI, MSPI, dan 2 orang pegawai pekerja outsourcing, dan juga ada Dekanas yang dipimpin oleh Pak Abdullah. Undang-undang itu dibatalkan, kok PP-nya nggak dicabut? Ini menteri apa? Nggak ngerti menteri itu. Menteri Tenaga Kerja dan Wamenaker supaya dicopot aja, diganti. Udah dalam banyak kasus nggak ngerti masalah. Lihat, harus itu begitu putusan MK 2, PP nomor 34, PP 35, PP 36 itu dicabut. Sepertinya dicabut PP nomor 51 tentang upah minimum. Ini nggak dicabut. Undang-undang cantolan yang sudah dibatalkan oleh MK. Kecuali ada yang tidak dibatalkan, tapi semua hampir dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita minta outsourcing dihapus dan dipertimbangkan mungkin sebagai bahan diskusi pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 dipertimbangkan untuk jadi bahan diskusi. Begitu pula formula upah layak. Ini 3 bulan lagi kita mau diskusi upah, berunding upah. Sampai hari ini formulanya belum diputuskan oleh Menteri. Memang sudah ada Kepmen yang lalu, tahun lalu, tapi Kepmen sekarang berlaku atau enggak? Seperti orang bingung Pak Menteri dan Wakil Menteri itu. Kemudian juga Satgas PHK. Catatan litbangnya Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 70.000, saya ulangi, lebih dari 70.000 buruh sudah ter-PHK dalam kurun waktu 4 bulan. Februari, Maret, April. 70.000. Berarti sebulan rata-rata adalah sekitar 20 ribuan, hampir 20 ribuan, hampir ya 20 ribuan, lebih dari 15.000. Itu udah besar.
juga regulasi yang bisa dikeluarkan oleh DPR sebagai pengawas daripada pemerintah. Berikutnya juga kami ingin memastikan, ya sekarang kan ada demo katanya nanti jam 1 ojek online. Kami meminta digital ekonomi, para pekerja digital ekonomi, ada Gojek, Grab, Maxim, Tokopedia, Blibli, ya, Shopee dan lain sebagainya yang berbasis aplikator yang kita sebut dengan digital ekonomi, pekerjanya dia harus masuk di perlindungan undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya masalah aplikasi, biaya aplikasi yang dari 20% diturunkan 10%, tidak. Nanti dalam undang-undangnya kami akan merumuskan potongan aplikasi adalah hasil perundingan antara para pekerja digital ekonomi dengan aplikator. Ya, misal maksimum 5%, misal maksimum 5% biasa dalam undang-undang yang berlaku, undang-undang dasar kan itu. Jadi tidak bisa hanya demo-demo. Kita setuju demo sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi. Tapi yang paling penting nanti di undang-undangnya. Kami KSP SDPB akan all out terhadap digital ekonomi. Jumlahnya sudah besar sekali, sudah juta. Katakan kami di lembaga KSP dan Partai Buruh itu sekitar 5 juta. Belum yang ada marketplace nanti, mungkin 17 juta orang. Tapi perlindungan tidak ada. Negara macam apa orang kerja nggak dilindungi, upahnya nggak jelas, di PHK kapan saja, hanya berlindung di dalam model bisnis yang disebut digital ekonomi atau berbasis aplikasi. Bahkan rajanya outsourcing, rajanya aplikator itu adalah BUMN. Jadi nanti kami mau menyampaikan ke Pak Presiden Prabowo, penghapusan outsourcing itu mulai dari BUMN, di Pertamina, di PLN, di Telkom, di Pos, di Pelindo. Itu raksasa-raksasa semua. Nggak usah nyuruh perusahaan swasta hapus outsourcing, BUMN dulu hapus. Di PT Pos Indonesia itu lebih parah dari Gojek. Sistem mitra di Pos Indonesia sama-sama kerja di loket, sama-sama buruhnya penyelenggara tetap kerja di loket, karyawan mitra kerja di loket, gajinya beda. Kerja di loket berdasarkan barang yang dia terima. Kalau nggak mencapai target, dia akan didenda 100.000. Kebanyakan ngomongnya negara Jawa, negara gerak pula. PT Pos itu aturan gerak pula, menghisap darah buruh. Nganter paket itu harus target 200 jam dalam sebulan. Mana ada? Undang-undang itu 40 jam seminggu, berarti sebulan adalah 160 jam. Banyak sekali masalah-masalah dalam bentuk kemitraan. Sebenarnya itu outsourcing. Outsourcing itu ada 3 jenis. Outsourcing melalui agen, pemagangan yang sebenarnya berkedok outsourcing. Jadi sebenarnya outsourcing, cuma pemagangan, gak usah jauh-jauh lah. Cek aja itu Panasonic yang akan rencananya secara global akan mem-PHK 10.000 orang. Panasonic itu magang, tapi sudah outsourcing. Orang itu dikasih upah minimum, ada dikasih transportasi dan uang makan, dan kalau dikasih uang saku nggak jelas. Itu Panasonic loh. Itu outsourcing, kerja 8 jam, pakai lembur lagi, lembur nggak dibayar. Nah, termasuk kalau kami jurnalis, ngerasain kemarin di PHK, kami tahu PHK-nya juga dibayar, kok pesangannya dicicil. Itu persoalan serius. Negara nggak hadir untuk melindungi kita semua. Bentuk outsourcing yang ketiga, mitra. Contohnya adalah mitra pos, atau kalau mitra itu Gojek. Mitra yang baik itu, yang agak lumayan ya, itu harusnya seperti Bluebird. Maka perusahaannya maju. Dia ada serikat pekerjanya, ada perjanjian kerja bersama. Jadi menentukan komisi, menentukan kesejahteraan itu dirundingkan dengan serikat pekerja Bluebird. Tentang serikat pekerja yang belum optimal itu satu soal lain. Tapi dia menentukan kebijakan perusahaan itu berunding. Nah nanti Gojek, Grab, Maxim, karyawan-karyawan outsourcing, karyawan outsourcing nggak hapusin, nggak ada lagi lah. Karyawan mitra hapusin, itu berunding. Berunding. Siapa yang mewakili? Nanti kita bikin aturan mainnya. Kalau
Kalau perlu yang mewakili guru-guru Grab dan Gojek Brunei itu adalah tripartit nasional. Jadi karyawan Gojek dan Grab silakan mengadu ke tripartit nasional. Tripartit nasional adalah wakil perundingan daripada kesejahteraan Gojek dan Grab. Bukan ditentukan oleh Nadiem, bukan ditentukan oleh angkutan pemilik Grab dan pemilik Gojek. Enak aja. Emang itu negara dia. Ya, karena itu KSP Strip PB ini koalisi strategis dan Anda semua pekerja jurnalis menjadi bagian yang kami perjuangkan. Anda yang ada di pelosok-pelosok negeri yang berpuluh-puluh keringat menjadi Gojek, Grab, Maxi yang kami perjuangkan. Anda yang mengangkat-angkat apa itu barang-barang di pelabuhan-pelabuhan untuk kami perjuangkan. Anda yang mukanya cantik, wajahnya tampan di counter-counter maskapai penerbangan, kami perjuangkan. Tanya gajinya berapa? Biaya make up dengan gajinya itu mahal biaya make up. Nah, dan dalam waktu dekat akan bergabung Serikat Pekerja Artis Indonesia. SPPB yang dipimpin oleh Agus Supriyadi dan Sony Sasono. Jadi nanti artis-artis mereka kalau lagi cantik masih muda bayaran tinggi, tapi setelah itu rumah nggak punya, BPJS nggak dibayar, sakit nggak ada yang peduli, tapi pemilik rumah produksi kaya raya, Falcon Industri kaya raya, Falcon Pictures, MD, Pictures kaya raya, artisnya secantik apapun artis, setampan apapun aktor, miskin begitu dia selesai, tidak lagi menjadi artis. Indonesia adalah tentang keberpihakan kepada buruh atau tenaga kerja atau karyawan. Dan karena itu kami minta tolong kepada kawan-kawan media untuk membantu KSP Strip PB berjuang kompot habis-habisan. Selagi presidennya yang kita cintai Bapak Prabowo Subianto ada keberpihakan. Loh, karena dia pidato ini 1 Mei. Kalau saya dibilang kawan-kawan media, kawan-kawan TV menang banyak, ya nggak apa-apa, sekali-sekali buruh menang banyak. Tapi menang banyak itu harus kita perjuangkan. Kan kita berhadapan dengan DPR, 8 partai politik di Senayan sana yang kepalanya belum bersama dengan Pak Prabowo. Di depan presiden lagi karena ada menteri, dia cengangas-cengenges senyum. Di belakang itu kita tahu kok partai mana yang selalu menjadi kepentingan para pemilik modal untuk berlindung. Kenapa sih susah untuk mempersoalkan aplikasi Gojek dan Grab? Kita tahu dia berlindung di partai apa. Boleh nggak? Boleh. Di seluruh dunia ada partai yang melindungi kapitalis, ada partai yang melindungi buruh. Cuma di Indonesia kan melindungi buruh, tapi setuju outsourcing. Lucu kan? Dia bilang kami melindungi pekerja buruh, melindungi outsourcing. Kami melindungi pekerja buruh, tapi mitra boleh. Kalau di luar, di internasional, kalau dia bisa sekarang nih, misal saya terakhir ke Norwegia, dia partai buruhnya Norwegia menang, dia melindungi buruh. Sistem outsourcingnya nggak ada, sistem upahnya baik, sistem jaminan sosialnya ada. Nanti kalau dia kalah, ya memang buruh kan ditekan. Emang begitu. Sekarang Donald Trump, dia yang dibelain pengusaha semua. Emang kebijakan tadi itu siapa? Pengusaha. Melindungi pengusaha Amerika, buruhnya ditekan. Kenapa? Tarif naik. Tarif naik, daya beli buruh kan turun. Upah lagi naik Donald Trump. Itu biasa. Nah di Indonesia 8 partai yang ada di Senayan semua melindungi pengusaha, tapi ngomongnya membela buruh. Apa yang dibela dari buruh? Outsourcing ada, upah murah, PHK seenaknya. Teman-teman jurnalis juga ngerasain PHK seenaknya. PHK apa pesangon dicicil? Mana ada pesangon dicicil? Ya kalau ingat bayar sekali ingat. Mitra Pos, outsourcing BUMN. Tanya sama Erick Thohir, Menteri BUMN, ada nggak dia mikirin buruh? Enggak, dia cuma mikirin kapitalisasi modal di BUMN. Loh, kami nggak menyerang orang, yang kami
yang dipimpin langsung oleh KSPPB di seluruh Indonesia. Kita akan melakukan aksi di seluruh Indonesia, di 38 provinsi, 493 kabupaten. Tentu di Jakarta dipusatkan ke istana atau ke DPR, dua kekuasaan dalam menentukan undang-undang. Ya, teman-teman Gojek, Grab, selamat berjuang. Tapi kami KSPPB juga akan